Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Nah, bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PUAB. Semoga sebelumnya sudah mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan semuanya dalam kondisi yang sehat supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Untuk pembahasan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang komponen-komponen pada kopling. Walaupun hanya secara ringkas, namun semoga tidak mengurangi esensi dari materi yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan sedikit dengan cara kerja kopling secara umum. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari kopling, kemudian komponen-komponen utama. Nah, ini Bapak tambahkan lagi komponen-komponen pada unit kopling. Jadi, untuk komponen kopling itu, atau kita kembali dulu, kopling itu adalah bagian pemindah tenaga yang bertugas menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi. Jadi, secara garis besar adalah penghubung antara mesin dan transmisi, tentunya untuk memindahkan tenaga. Nah, fungsi kopling di sini sendiri adalah untuk menghubungkan dan melepaskan putaran dari mesin ke transmisi supaya perpindahan gigi bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini adalah gambar komponen kopling secara umum ya. Nah, ini menggunakan tipe pegas spring. Ini menggunakan pegas spring. Nah, di sini ada nama-nama komponennya, dan ditunjukkan dengan huruf yang ada di sini pada gambar. Nah, untuk yang bagian C ini, yang besar ini perlu diketahui bahwa ini adalah output shaft atau input shaft transmisi. Jadi, ini adalah yang ke mesin. Kemudian yang bagian atas ini adalah yang masuk ke transmisi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk A, ini adalah flywheel yang ditunjuk dengan huruf A. Ini adalah flywheelnya yang berwarna ungu. Nah, flywheel atau roda gila biasanya ini menempel langsung di as atau poros crankshaft. Nah, kemudian yang bagian B adalah disc clutch. Nah, ini yang berwarna biru. Kemudian warna kuning ini ya, ini jadi satu bagian warna biru dengan yang kuning. Ini adalah disc clutch atau kampas kopling. Kemudian yang as ini sendiri adalah yang bagian I, ini adalah input shaft transmisi. Input shaft transmisi ya. Jadi ini terpisah, tidak menyambung. Jadi ketika dibongkar ini akan terlepas sendiri. Nah, kemudian kita ke bagian C dulu. Ini adalah engine shaft atau output shaft dari mesin. Nah, di sini ada yang warna putih dan ada titik, ini adalah bearingnya atau menggunakan laker ya, lahar bearing. Nah, kemudian yang D adalah pressure lever. Kemudian yang E adalah pressure plate. Ini yang berwarna pink adalah pressure plate. Nah, kemudian F-nya adalah pressure spring, pegas penekannya. Nah, kemudian yang bagian G itu adalah clutch cover atau penutup ya. Clutch cover ini berarti penutup. Nah, kemudian H adalah release bearing. Release bearing ini fungsinya nanti ketika ditekan. Untuk cara kerjanya nanti akan lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian bagian I tadi input shaft transmisi dan J adalah release valve. Jadi ini adalah komponen yang ada pada kopling secara umum. Nah, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya hanya beberapa bagian saja. Ini bagiannya sudah lengkap. Namun, untuk unit alat berat sendiri, ini tidak berlaku untuk semua unit.
karena ada beberapa spesifikasi unit yang memang tidak menggunakan unit kopling seperti itu. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi adalah beberapa komponen-komponen dari unit kopling. Kita lanjut ke cara kerjanya. Nah, ini adalah gambaran kopling jika dilihat dari samping ya, dengan transparansi seperti ini. Animasinya seperti ini. Di sini ada flywheel atau roda gila, kemudian ada plat penekan, kemudian plat kopling atau kampas kopling, kemudian ini adalah input shaft ke transmisi. Nah, kemudian ini release bearing ya, release bearing. Nah, kemudian yang ini adalah as yang dari mesin atau output shaft dari mesin. Ini adalah input shaft transmisi. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika pedal kopling itu ditekan penuh, tekanan pedal akan diteruskan oleh mekanisme penggerak. Nah, kemudian pedal kopling akan mendorong plat penekan melawan tekanan pegas, sehingga plat kopling tidak mendapat tekanan. Gesekan antara plat kopling dengan flywheel ini, kemudian dengan plat penekan, tidak terjadi sehingga putaran mesin tidak diteruskan. Jadi ketika misalkan pedal kopling ini dilepas, kampas kopling ini tidak akan menempel pada flywheel seperti itu. Jadi putaran dari mesin ini terbebas karena posisi kampas kopling ini sendiri dia terikat pada shaft yang masuk ke transmisi. Jadi ketika misalkan kampas kopling terbebas atau kopling ditekan, jadi yang berputar hanya flywheel di sini yang berwarna biru. Plat penekan, kemudian plat kopling ini bebas. Tetapi ketika misalkan pedal kopling dilepas, ini akan menempel kembali pada flywheel sehingga putaran dari mesin masuk ke transmisi karena dengan adanya kampas kopling di sini seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila pedal dilepaskan, gaya pegas akan kembali mendorong dengan penuh pada plat penekan, sehingga plat penekan menghimpit plat kopling ke flywheel dengan kuat, sehingga terjadi gesekan kuat dan berputar bersamaan. Dengan demikian, putaran dan daya mesin diteruskan sepenuhnya 100% tanpa slip. Jadi ini penjelasan secara umum. Nah, untuk cara kerjanya kita lihat. Nah, jadi ini adalah posisi kopling ditekan atau kopling diinjak. Perhatikan posisi di sini ya, kampas kopling, plat penekan, kemudian pegas diafragma di sini. Nah, ini posisinya terbebas. Di sini ada celah. Jadi posisi ini tidak terhubung. Jadi hanya yang berputar hanya flywheelnya. Ini posisi kita menginjak pedal kopling. Nah, ketika kita lepas, nah ini akan terputar karena posisi kampas kopling menempel kembali pada flywheel. Seperti itu. Ini posisi diinjak. Artinya tenaga dari mesin tidak diteruskan ke transmisi. Nah, tapi ketika kampas kopling dilepas atau pedal dilepas, ini akan menempel kembali seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan di sekolah seperti itu ya. Jadi mungkin itu sedikit video tentang cara kerja kopling. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.